Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Katri Arini dengan NIM 19650140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai server menggunakan Laravel. Hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan menginstal Composer. Di sini saya telah menginstal Composer dengan versi 2.1.14. Langkah selanjutnya adalah masuk ke Gitbus. Selanjutnya kita membuat menginstal Laravel-nya. Untuk menginstal Laravel bisa mengikuti dari website resmi Laravel. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara menginstal Laravel, itu dengan instalasi via Composer, mengetikkan kode berikut dengan nama Laravel-nya nanti. Di sini saya menggunakan nama Laravel REST API Laravel. Selanjutnya adalah membuat sebuah tabel atau membuat sebuah database. Di sini saya telah membuat sebuah database yaitu bernama universitas. Selanjutnya kita bisa membuat model mahasiswa. Untuk membuat tabel mahasiswa bisa menggunakan di Gitbus-nya. Di sini saya telah membuatnya dan sudah saya keluarkan, jadi di sini tidak ada riwayatnya, tapi kita bisa mengetikkan PHP Artisan Make Model Mahasiswa CMR, dan jika sudah sukses kita menggunakan PHP Artisan Migrate untuk tabelnya. Selanjutnya kita jalankan Laravel-nya yaitu menggunakan PHP Artisan Serve. Di sini terdapat alamat hostnya untuk Laravel. Jika kita cari sini, maka akan terhubung ke Laravel-nya langsung. Selanjutnya adalah kita pastikan bahwa di REST API Laravel ini sudah terhubung dengan Laravel kita, yaitu dengan masuk ke .env, yaitu di sini kita lihat di sini terdapat sebuah database-nya sama, namanya universitas dengan yang kita buat tadi, universitas. Selanjutnya adalah karena kita sudah migrate buat database-nya, di sini terdapat menu migration. Selanjutnya di sini terdapat create mahasiswa tabel, yaitu untuk membuat tabel mahasiswa. Di sini terdapat create mahasiswa, yaitu tabel dengan ID, increment, tabel nama dengan tipe string, kemudian tabel alamat dengan tipe string. Dengan ini tabel untuk waktu. Selanjutnya adalah membuat controllernya. Di sini ada kelas mahasiswa controller yang terdapat di app, kemudian HTTP controller, API, dan mahasiswa controller.
Di dalam mahasiswa controller ini terdapat function, yaitu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Selanjutnya di sini function untuk create, fungsinya untuk menambah mahasiswa baru, yaitu dengan mengirim request untuk mahasiswa, new mahasiswa, nama juga mahasiswa, alamat, request alamat, kemudian di save, dan jika save berhasil maka akan membalikan nilai berupa string, yaitu data mahasiswa berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini juga terdapat function update, yaitu digunakan untuk merubah data mahasiswa. Di sini menggunakan request dan ID, jadi dirubah berdasarkan ID yang dipilih. Di sini terdapat nama, request nama, alamat, dan alamat. Kemudian bisa mengupdate-nya dengan mencari ID, kemudian nama dan alamat yang dirubah, kemudian disimpan, dan jika berhasil maka akan kembalikan data string berupa data mahasiswa berhasil diubah. Selanjutnya yang terakhir terdapat function delete, yaitu untuk menghapus data dengan ID untuk mencari data mana yang akan dihapus, yaitu di sini terdapat mahasiswa, mencari ID yang sesuai, kemudian akan dihapus, dan jika berhasil akan mengembalikan data berupa string data mahasiswa dihapus. Kemudian yang perlu diubah lagi yaitu ada di API PHP, yaitu berada di router. Di sini terdapat root untuk unsanctum. Selanjutnya di sini terdapat root untuk get, post, put, dan delete data mahasiswa. Di sini terdapat root get mahasiswa controller, kelas index. Juga di sini post mahasiswa controller, kelas create, dan di sini put untuk kelas update, dan juga delete untuk kelas delete. Untuk put dan delete di sini mahasiswanya berdasarkan dengan ID. Selanjutnya kita bisa masuk ke Postman. Di Postman ini kita bisa menambahkan data, melihat data, dan juga mengedit data. Yang pertama di sini kita jalankan Laravel-nya, yaitu ini alamat host dari Laravel, kita copy di sini, kemudian API-nya kita masukkan data apa yang akan kita dapatkan. Jadi data mahasiswa di sini menggunakan get untuk mendapatkan data mahasiswa, kemudian kita send. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini akan menampilkan data sesuai dengan yang ada di database. Di sini di database-nya saya telah memasukkan beberapa data. Yaitu ada beberapa data ini, dan kita bisa menampilkannya di Postman. Kita juga bisa mengedit datanya dengan memasukkan post, membuat data baru. Kita ada nama, kemudian di sini juga terdapat alamat. Selanjutnya kita bisa send. Nah, di sini terdapat data mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, untuk mengeceknya kita bisa hapus ini. Kita kembali ke get dan kita send. Nah, maka di sini terdapat data yang telah kita masukkan tadi. Kita juga bisa melihatnya di database. Kita refresh. Nah, data di sini juga telah berhasil ditambahkan.
Selanjutnya kita juga bisa menggunakan input untuk mengubah data. Kita masukkan ID data yang akan kita ubah. Semisal di sini saya menggunakan ID-nya 8. Di sini terdapat nama yang akan kita ubah, yaitu menjadi juga alamat. Alamatnya akan dirubah jadi. Nah, kemudian kita bisa send. Nah, di sini terdapat data mahasiswa berhasil diubah, dan untuk mengeceknya kita bisa kembali ke awal seperti tadi untuk get, kita send, dan kita lihat apakah data yang tadi kita rubah berhasil. Nah, di sini setelah berhasil namanya berubah jadi Jaja juga dengan alamatnya. Juga kita bisa cocokkan dengan di database, kita refresh. Nama dan juga alamat juga telah berubah. Dan yang terakhir di sini kita bisa menggunakan delete untuk menghapus data sesuai dengan ID. Kita pilih salah satu ID yang akan kita hapus. Misal di sini saya memilih ID 7. Kita send. Data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, untuk mengeceknya kita bisa kembali seperti awal menggunakan get, kemudian kita send. Nah, di sini data dengan ID 7 telah berhasil dihapus. Kita cocokkan dengan di database. Di sini masih ada, kemudian kita refresh. Nah, dari 7 ini telah berhasil dihapus. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.